Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama pimpinan masjid kita, pimpinan majelis taklim kita, Bapak Ustadz Nahdul Qayyum, dan juga Bapak Ustadz Ismatullah, dan juga para asatid, bapak-bapak, anak-anakku yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah kita kembali hadir, kembali kita menuntut ilmu di majelis yang kita mulia ini, yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur di dalam taat. Allah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid. Anallaha yataqasyahum birahmah wal maghfirah wa iskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim. Syai'un lillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Sayyidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca hadis yang ke-270 ya, dari kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah Syekh Ahmad Hashimi. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru
ilal kafiri wa la yanzuru ilal mudhi walaqad hamalat Sulaimana ibna Dawuda ar-rihu wa huwa muttaqiun fa'ajaba waqtala fi nafsihi faturiha 'alal ardi rawahu Tabrani. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yadlimul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirati wa ammal kafiru fayu'ta bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yu'ta 'alaiha khairan. Rawahu Ahmad an Anas. Ya, ada dua hadis kita coba malam hari ini kita baca dan kita coba kita maknai dan kita gali sedikit kandungan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal kafir, masih melihat orang-orang kafir. Wala yanzuru ilal mudhi, tetapi Allah tidak akan memandang melihat orang-orang sombong. Walaqad hamalat Sulaimana ibna Daud, maka telah dicontohkan di sini bagaimana Nabi Sulaiman ibna Daud ar-rih, ketika dia mengendarai angin. Wa huwa muttaqiun, dan dia bersandar di angin tadi. Fa'ajab, timbullah keujubannya, kekagumannya terhadap kemampuan dirinya. Waqtala, dan kemudian timbullah kesombongannya fi nafsihi, pada dirinya. Faturiha 'alal ardi, maka Allah jatuhkan di atas muka bumi. Hadis riwayat Tabrani. Ini beberapa kali dalam ceramah saya sering saya sampaikan, atau dalam ta'lim sering saya sampaikan, ya, berkaitan tentang Nabi Sulaiman, yang boleh dikatakan nabi yang multi talenta itu adalah Nabi Sulaiman. Apa yang nggak dipunyai oleh nabi-nabi lain, Nabi Sulaiman punya. Kekayaan yang tidak ada tandingannya itu dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sampai dia bisa menaklukkan jin-jin yang taat kepadanya, tunduk kepadanya. Dan Nabi Sulaiman pun paham bahasa binatang. Dan Nabi Sulaiman pun satu-satunya nabi yang bisa terbang mengendarai angin. Tetapi di sini Allah katakan, innallaha ta'ala la yanduru ilal kafir. Orang kafir itu masih dilihat sama Allah. Diharapkan keimanannya. Walaupun dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan, tetap masih dilihat sama Allah. Karena Allah berharap mudah-mudahan orang kafir ini nanti mendapatkan hidayah. Dia mau mencari kebenaran, dia mau mencari agama yang benar, dia akan bertemu ketika dia mau berusaha. Jadi masih diharapkan sama Allah. Tetapi Allah tidak melihat kepada orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita bandingkan antara kekafiran dengan kesombongan ini, levelnya jauh banget, Pak. Ya. Orang kafir itu kalau kita lihat dalam hadis ini, Allah masih memandang, masih dilihat. Tapi orang sombong udah nggak dilihat sama Allah. Ya contohnya Nabi Sulaiman.
Bagaimana Nabi Sulaiman itu bisa mengendarai angin dan kemudian dia terbang dan kemudian dia bersandar, muttaqiun, dia bersandar di angin tadi dan kemudian fa'ajab, timbullah rasa kekagumannya terhadap dirinya sendiri. Itu yang dikatakan ujub. Ya. Jadi ujub itu belum sombong ya, masih kagum. Ya, seperti kita, kok saya bisa ya, kok saya mampu ya, nah itu udah ujub tuh. Orang-orang setua ini jarang yang doyan ngaji, kok saya bisa ya, kok saya mampu, ujub tuh. Ya. Ini sekarang rajin Pak, ya, di mana saya ngajar beliau selalu hadir, ya, sampai di Bahrul Falah, ya, di apa Hayatul Akbar, ya. Tapi tadi nggak boleh punya rasa ujub. Kok saya mampu, kok saya bisa. Orang yang lain setua saya udah nggak mampu seperti ini. Karena cikal bakal daripada sombong itu diawali dengan rasa keheranan terhadap kemampuan diri. Itu namanya ujub. Nah, jadi dia heran. Lihat, kalau hari Jumat orang-orang paling ngasih 5.000, paling tinggi 10.000. Kok saya bisa ya ngasih 100.000? Padahal kebisaan kita, kemampuan kita itu nggak lepas daripada rahmat Allah, daripada pertolongan Allah. Nah, Nabi Sulaiman pun sama. Ketika dia mengendarai angin, dia terbang dan kemudian dia sandaran di angin, timbullah fa'ajab. Dia tumbuh pada dirinya perasaan keheranan terhadap kemampuannya yang akhirnya waktala, timbullah kesombongannya. Faturiha alal ardi. Saat dia udah mulai terjangkit penyakit sombong, langsung diturunkan, dijatuhkan dia ke atas muka bumi ini. Dan angin enggan untuk dijadikan kendaraannya. Ini contoh. Jadi Nabi Sulaiman ini dijaga oleh Allah. Jangan sampai seorang nabi ya punya sifat sombong. Maka begitu sudah mulai ada benih-benih kesombongan yang ada pada diri Nabi Sulaiman, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kafir itu masih diapain? Masih dilihat. Nah, seorang muslim, seorang mukmin ya nggak dilihat sama Allah kalau dia udah sombong dengan ibadahnya, sombong dengan ilmunya, ya, sombong dengan kedudukannya. Ya, ini yang kadang-kadang kita suka ada perasaan seperti itu. Ya. Saya ngerasakan juga Pak, kadang-kadang perasaan itu ada. Kok teman-teman saya sudah pada di tempat tidur, di rumah nggak kemana-mana, kok saya masih punya kegiatan, saya masih bisa beraktivitas. Ada perasaan seperti itu. Langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya saya bisa seperti ini bukan karena diri saya, tapi karena Engkau ya Allah. Ya jangan sampai itu tumbuh pada diri kita penyakit-penyakit seperti itu. Kenapa? Jadi pertanyaan Pak. Kenapa orang yang sombong sampai nggak dilihat sama Allah? Karena jubahnya Allah, pakaian Allah adalah sombong. Maka Allah akan marah ketika pakaiannya dikenakan oleh makhluk. Yang pantas sombong cuman Allah. Al-Mutakabbir. Yang boleh sombong itu cuman Allah. Jadi kalau ada hamba Allah mulai punya penyakit sombong, berarti dia sudah memakai pakaian Allah tadi. Nah itu yang Allah nggak mau lihat sama sekali. Tapi kalau orang-orang kafir masih dipandang sama Allah kalau dia nggak sombong. Ini kan yang repot udah kafir sombong lagi. Nah itu yang repot ya. Jadi kita ini buat diri kita jaga tuh perasaan seperti itu. Jangan sampai terjangkit pada diri kita perasaan ujub. Ya, ujub terhadap kemampuan diri. Ujub terhadap kebisaan kita. Ya. Ujub terhadap sesuatu yang kita lebih daripada yang lainnya. Nah itu mesti dibersihin sama sekali. Ya. Padahal Masya Allah, ya ketika kita ya bisa beraktivitas itu kalau nggak ada pertolongan Allah. Ya saya diingatkan kemarin Pak Sabtu. Ya Sabtu itu udah nggak bisa pulang dari pesantren, badan menggigil. Ya sampai hari ini masih ngerasakan. Ya gusi ini sakit, rupanya lari kemana? Kepala. Ya kena lagi angin, masuk angin. Ada lagi yang tukang urut sambil ngurut pakai ngomong, ini ketemplokan kali Kiai. Waduh, templokan apa saya bilang? Ya jadi
Ya begitu kita dikasih sakit, ya Allah udah nggak punya kemampuan, ya nggak punya daya dan upaya. Ya kullu ma'atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Penyakit yang kita nggak pernah tahu satu waktu akan datang dekat. Mati yang akan datang dekat dengan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Paham di sini ya? Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua kita lihat. Hadis riwayat daripada Tabrani. Ya, hadisnya sahih ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yadlimul mu'mina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi. Innallaha ta'ala la yadlimu mu'mina hasanatan. Allah tidak akan mendolimi kepada seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Yu'ta 'alaiha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Akan diberikan balasannya di dunia dan akan diberikan balasannya di akhirat. Ini Ustadz yang sering orang mengatakan bahwa orang mukmin kalau berbuat baik balasannya nanti di akhirat. Padahal dibalas dua-duanya. Ini kalau kita lihat hadis ini dikatakan Allah tidak akan mendolimi orang-orang mukmin, orang yang beriman, hasanatan dengan kebaikannya, yu'ta 'alaiha fid dunya, maka diberikanlah balasannya di dunia, wa yuthabu 'alaiha fil akhirah, dan diberikan ganjarannya, pahalanya nanti di akhirat. Katanya satu kebaikan yang kita lakukan dibalas 10, bahkan sampai 700 kali sampai tidak terhingga. Betul. Nah kalau andai kata kita sedekah hari Jumat 100.000, Allah akan balas berapa? Minimal 1 juta. Bisa kali 700 berapa? 7 juta. Kok nggak dapat ente? Sampai maghrib nggak balik tuh uang yang 1 juta. Ini kan ada hadisnya, ya kan? Allah akan memberikan ganjaran, akan memberikan balasan, dan Allah tidak akan zalim terhadap orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan, dibalas oleh Allah di dunia, wa yuthabu 'alaiha fil akhirah, dan diberikan ganjaran nanti di akhirat. Ustaz, saya tadi sedekah 1 juta, harusnya kan sore saya udah dapat 10 juta. Katanya dibalas sama Allah. Balasan yang Allah berikan kepada ente nggak bisa diukur dengan materi. Nggak bisa diukur dengan materi, Pak. Kecil kalau ukurannya cuma materi. Ketika kita mengatakan kalau kita sedekah 1 juta, Allah balas nanti 10 juta. Ya betul. Matematika kita, hitung-hitungan kita. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Allah kasih kita sehat. Allah kasih kita kemampuan bisa ibadah. Allah kasih kemampuan kita bisa sholat berjamaah. Allah berikan kepada kita kemampuan bisa duduk di majelis taklim, bisa bangun tengah malam, sholat tahajud. Gak bisa dibeli dengan uang. Itu udah dibalas sama Allah kebaikan itu. Jadi jangan dianggap bahwa kebaikan yang kita lakukan balasannya hanya berupa materi. Kecil, Pak. Kalau ukuran materi kecil. Kalau manusia bisa membalas 10 juta, masih banyak orang yang bisa membalas 10 juta sampai 100 juta masih bisa. Kalau kita berbuat baik di waktu dia miskin, susah, kita kasih 1 juta. Begitu dia kaya, dulu kamu ngasih 1 juta, sekarang saya balas nih kepada kamu. 100 kali lipat, 700 kali lipat, 700 juta. Ada lagi yang bisa lebih dari 700 juta. Jadi ukuran dunia itu kecil. Materi itu kecil. Tapi ukuran Allah bukan cuma sekedar materi. Kita bisa melakukan kebaikan, itu pun sudah kenikmatan yang Allah berikan. Kemampuan kita bisa sedekah, apa itu bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dikasih kesehatan kepada kita. Gak bisa diukur dengan uang. Dibalas sama Allah di dunia. Nanti balasan di akhirat juga Allah gak kurangin. Wa yutabu 'alaiha fil akhirah, diberikan balasan
yang nggak bisa dibeli oleh seluruh kekayaan yang ada di dunia itu. Apa? Surganya Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sekali-kali mengukur ukuran kenikmatan dari Allah itu hanya berupa materi. Tidak, Pak. Sehat itu nikmatnya luar biasa. Saya ngerasakan waktu naik motor di jalan tuh pulang udah ya Allah, ya Allah. Jangan-jangan jatuh nih, jatuh. Badan udah menggigil. Mahal sehat itu. Mahal kemampuan kita bisa baca Quran. Mahal kemampuan kita bisa bangun malam. Gak bisa diukur dengan dunia. Itu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Balasannya di dunia. Sehingga nanti ketika kita sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, maka pantas kita masuk ke dalam surga. Karena ganjaran sudah disiapkan oleh Allah buat kita semuanya. Ya, jadi itulah bentuk balasan Allah. Ya, kata Nabi, ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering lupa kalau itu nikmat dari Allah. Balasan dari kebaikan kamu itu nikmat yang Allah berikan sering nggak diingat. Magbunun sering diabaikan oleh manusia. Apa? As-sihah. Kesehatan. Itu balasan dari kebaikan kita. Balasan dari sedekah kita. Kemudian apa lagi? Al-faraq, kesenggangan waktu. Apa itu bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Ya, berapa banyak, Pak, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nggak punya waktu untuk hadir ke majelis taklim seperti ini. Untuk sholat berjamaah, nggak punya kekuatan. Disibukkan dengan dunianya, habis waktunya hanya dengan dunia saja. Dan antum dapat dua kenikmatan yang Allah berikan. As-sihat, kesehatan, al-faraq, dan kesenggangan waktu. Ada orang yang dikasih sehat, tapi hidupnya serba kekurangan. Ada orang yang dikasih oleh Allah kekayaan, tapi sakit. Ente milih yang mana? Hah? Disuruh milih. Ya. Ada orang yang dikasih oleh Allah kesehatan, alhamdulillah. Itu kalau udah sehat, Pak, Masya Allah. Makan kalau udah sehat, sama sambal ati aja nikmat. Sambal ati. Sambal ati. Coba ente sakit, itu makan yang di depan mahal-mahal, Pak. Tapi rasanya nggak bisa kita nikmati, karena sakit. Ya, jadi sekali lagi, kita beruntung Allah kasih kepada kita balasan dari kebaikan kita dengan kemampuan kita bisa hadir di majelis taklim. Tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kasih tahu tuh, ya teman-teman kita yang nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat berjamaah, ayo kosongkan waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia. Mastata'tum itu dalam bahasa Nabi, semampu kamu, sebisa kamu, kosongkanlah waktumu dari kesibukan dunia, sebisa kamu. Kenapa sampai keluar bahasa mastata'tum, sebisa dan semampu kamu? Karena Nabi tahu, Pak, dunia itu menggiurkan. Dunia itu kita lihat dengan kasat mata kita, indah. Nikmat orang kalau punya dunia, Pak. Dan itu kita lihat. Enak dia kemana-mana, Masya Allah, mobilnya nyaman. Buat beli tol ada, buat beli pertalite, pertamax ada, oleh-oleh ada. Nikmat tuh hidupnya di dunia. Kelihatan sama kita tuh kenikmatan dunia tadi. Maka untuk mengosongkan kesibukan kita dari dunia tadi, yang kita menjadi bagian daripada dunia, dunia menjadi bagian daripada kita, dan dunia kelihatan di mata kita, maka bahasa Nabi, ayo sebisa kamu, mastata'tum. Pelan-pelan, nggak bisa mungkin sekaligus. Ya, kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia tadi pelan-pelan. Karena kalau orang terus berkutat dengan kesibukan dunianya, yang dunia itu begitu laibun walahun, yang dia seringkali menjadi permainan dan menipu kita, dan digambarkan khadiratun khulwah,
Inna dunya khadiratun khulwah. Dunia itu khadirah khulwah. Akhdar itu hijau. Dunia itu khadiratun khulwah. Dunia itu hijau dan manis. Warna yang paling sedap dilihat warna apa? Warna apa? Hijau. Ente kenapa sering main-main ke puncak? Kenapa? Hijau, Pak. Pemandangan hijau tuh enak dilihat. Jadi dunia itu khadiratun khulwah. Dunia itu enak dilihat, sedap dilihat. Ngelihat di jalanan, saya jalan diantarin sama anak saya tadi, ada kondangan pagi. Begitu ngeliat BYD lewat tuh, ya enak banget itu. Dilihat, indah dilihat. Keren ya mobilnya, keren. Gak ada syukurnya loh. Ya enak dilihat dunia itu. Kita lihat lagi ada orang naik mobil ya, Mercy S-Class lagi lewat, ya. Masya Allah. Oh, jalannya tuh, waduh kalau kita kan ngeden dia ya kan. Nggak habis-habis Pak dunia itu. Menyenangkan dilihat. Kan ada orang tadinya nggak punya motor, punya sepeda. Ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ada rezeki, saya pengen punya motor. Kalau punya sepeda kan capek guys. Kebeli motor. Begitu kebeli motor, hujan. Basah kuyup, mobil lewat. Ya Allah. Kalau punya mobil enak bener ini ya. Kalau hujan nggak kepanasan, nggak kehujanan. Kalau panas nggak kepanasan, kehujanan. Akhirnya kebeli mobil. Mobil tua, second lagi. Begitu dipakai mogok. Ya Allah kalau kebeli mobil baru kali ya enak. Beli mobil macet. Oh, ya. Ngomong lagi, waduh kalau pakai pesawat enak ini. Coba Pak, ente nggak akan habis-habis dengan dunia ente. Dan dia sedap dan manis dinikmatinya. Khadiratun huwa. Dan orang yang tidak mau mengosongkan hidupnya dari kesibukan dunia. Fa innahu man kanatid dunya akbar hammi, maka siapa orang yang menganggap dunia menjadi prioritas dalam hidupnya, ya, maka orang itu afsyallahu ta'ala bai'atahu, Allah akan sempitkan ruang geraknya. Afsyallah itu disempitkan. Jadi ente mau tarik ke majelis taklim, ente mau tarik sholat berjamaah, itu sempit dia. Disibukkan dia. Afsyallahu ta'ala bai'atahu. Ya kalau bahasa ini apa? Lingkaran setan ada. Jadi dia nggak bisa lepas daripada itu. Sampai nanti lepasnya kapan? Hatta dzurtumul. Begitu udah mulai pensiun, udah sakit-sakitan tuh. Mau sholat berjamaah meriang mulu. Habis sudah waktunya. Disempitkan. Tapi kebalikannya, kata Nabi, man kanatil akhirah akbaru hammi. Siapa yang menganggap akhirat menjadi prioritas dalam hidupnya, jama'allahu ta'ala amrahu, urusan dunianya Allah yang merapikan. Dunianya dirapihin sama Allah. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Antum bayangkan berapa banyak orang-orang yang gajinya kita bisa taker Pak. Berapa sih dia punya gaji? Alhamdulillah anaknya selesai semua. Satu persatu tuntas, satu persatu mentas, satu-satu. Ya. Kemarin di Jatinegara juga sama, ngelepas salah satu ponakan saya yang udah kuliah di Bandung. Saya cuma bilang kita bersyukur. Dulu kamu semuanya disekolahkan sama orang tua cuma sampai SMA. Sekarang anak kita, alhamdulillah udah bisa ya, mengejar S1. Tapi nanti udah beda lagi. Kata Nabi apa? Didiklah anakmu lebih daripada kamu. Karena anakmu nanti akan hidup pada zamannya. Didiklah cucumu lebih daripada anakmu. Karena nanti cucumu akan hidup pada zamannya. Bukan pada zaman anakmu. Zaman saya, tahun 80-an Ustaz. Keluar kuliah BCA, Bachelor of Accounting. Masih dihargai. Sarjana muda masih dihargai Pak. Diterima. Kerja. Zaman tahun 80-an. 90 ke atas.
Sarjana muda udah nggak dianggap, S1 yang dianggap. Sekarang tahun 2000-an, S1 dianggap nggak Pak? Udah. Gojek Pak, S1 Pak. Grab, S2 udah. Orang melihat S2. S2 juga ada yang Gojek. Ada juga yang Gojek S2, coba. Ente bayangin. Ente kebayang. Makanya Nabi itu pandangannya jauh ke depan. Didiklah anakmu lebih daripada kamu. Saya bilang sama saudara-saudara, kita didik SMA beruntung. Itu udah paling tinggi dulu buat orang tua kita. Sekarang jangan bangga kita bisa mendidik anak kita S1. Nanti S1 udah nggak dihargai, sekarang aja udah nggak dihargai. Makanya kalau kita bilang, tugasnya pemerintah apa sih? Coba, nyekolahin anak pakai uang kita. Nguliahin anak pakai duit kita. Anak kita lulus kuliah, S1, S2. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mana lapangan pekerjaan? Nggak ada. Terus kerjaannya pemerintah ngapain? Mengutin pajak doang. Bener nggak? Coba ente pikirin dah. Kan harusnya tadi kita udah capek ngurusin anak, mendidik anak, S1, S2. Buka dong lapangan pekerjaan. Cari investor yang benar dong. Jangan cuma ngurusin kekayaan Indonesia aja, bagi-bagi amarkan kolega MT tadi. Rakyat yang harus dipikirin. Maka Nabi katakan, awas, zaman cucumu beda dengan zaman anakmu. Zaman anakmu akan beda dengan zaman kamu. Harus lebih kita mendidik anak-anak kita dari sekarang. Ya, dan tadi ayo masing-masing ya kita jadikan man kanatil akhirah akbaru hammi. Siapa yang menganggap akhirat lebih utama daripada dunia, jama'allahu ta'ala amrah, urusan dunianya Allah yang akan merapikan. Dirapiin satu-satu dunia kita. Anak kita yang sudah mentas, sudah kerja, udah apa. Di luar daripada nalar kita nanti semuanya. Oh bisa ya anak saya, alhamdulillah. Nah ini ya, jadi hadis yang kedua kata Nabi, bahwasanya Nabi katakan Allah tidak akan mendolimi orang-orang yang beriman. Apabila dia melakukan kebaikan, dibalas kebaikannya di dunia dan dibalas kebaikannya di akhirat. Wa amal kafir, tetapi orang-orang kafir gimana? Apabila dia melakukan kebaikan, fayu'ta bihasanatihi fid dunya. Maka Allah berikan kebaikan, balasan dari kebaikannya itu di dunia. Hatta idza abda ilal akhirah lam takun lahu hasanatun. Nanti di akhirat dia nggak mendapatkan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Yu'ta 'alaiha khairan, yang dia lakukan dengan kebaikan itu. Ya, hadis sahih diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan daripada Anas. Jadi kalau buat orang kafir Pak, dia melakukan kebaikan di dunia, dibalas sama Allah di dunia. Itu yang nyumbang pondok kemarin orang kafir. Jadi rekan kerja daripada adik ipar saya, bang nanti teman saya mau ke pondok, Padol silakan, tunggu datang ke pondok. Apa yang perlu dibantu Pak Kiai? Saya balik tanya lagi, ya bapak Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oh iya, mau bantu pondok? Iya. Kenapa? Saya pengen dapat kebaikan kok. Oh itu ya. Apa yang dibutuhkan? Itu ada mau bangun asrama tuh. Apa yang dibutuhkan? Besi. Diberiin Pak besi. Jarak seminggu tuh dikirim tuh satu truk mobil 2000 batang besi yang nilai totalnya hampir 375 jutaan. Kita nurunin aja dari jam 10 sampai jam 2 malam gitu. Tukang-tukang pada nurunin. Dibalas sama Allah kebaikan di dunia. Badannya sehat, keluarganya makmur. Rezekinya berlimpah. Allah nggak pernah melakukan kezaliman. Ya. Nah tadi kemarin saya ke rumah adik saya, besok bang. Kenapa? Temen ini saya nanti juga mau datang lagi. Teman kerja saya. Bisnis saya. Muslim apa bukan? Kemarin lu bawa non muslim. Nanti ke depan muslim insya Allah ya kan. Ya tadi bukan kita nolak orang kafir. Silakan. Muamalah saling membantu boleh. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah. Walaupun dia kafir sekalipun berbuat baik. Kekafirannya itu bukan
makhluk, kekafiran itu perilaku. Yang kamu harus berbuat baik adalah dia sebagai manusia. Dia adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kau melakukan kebaikan kepada orang baik, maka kamu dapat kebaikan itu buat dirimu. Apabila kamu melakukan kebaikan bukan kepada orang yang baik, dia tidak terima kebaikan itu juga kembali kepada dirimu semua. Jadi nggak bakal hilang kebaikan kita. Nah, itu pesan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tidak akan menzolimi orang mukmin yang melakukan kebaikan, kebaikannya dibalas di dunia dan di akhirat. Ini yang seringkali ada pendapat orang bahwa kebaikan buat orang mukmin hanya disimpan di mana? Di akhirat. Padahal di dunia juga udah diapain? Dibalas. Cuman balasan di dunia bukan berupa materi, ya. Sama itu an-nafaqatu fil haji, ya, dibalas alfa alfin. Saya pernah ada dengar satu hadis, orang yang membiayai atau berangkat ibadah haji, ongkos yang dipakai untuk berangkat haji akan dibalas 1000 alfa alfin, artinya 1.000.000 kali. Ada orang pulang haji ngomong, mana balasannya Ustadz? Ada rombongan saya dulu begitu. Habis pulang haji dagangan saya bangkrut Ustadz. Katanya dibalas, biaya yang saya pakai untuk ibadah haji nggak sedikit Ustadz. Tapi begitu pulang haji, usaha saya bukan tambah maju, tambah turun Ustadz. Mana balasan Allah dari ibadah haji? Itu kan buat yang mabrur, saya bilang. Buat yang mabrur ibadah hajinya dibalas oleh Allah. Dan balasan yang Allah berikan bukan alfa alfin, itu bukan hitungan materi 1000 ribu, bukan. Sorga itu nggak bisa dibeli dengan alfa alfin, nggak bisa dibeli, itu balasannya. Al hajjul mabrur laisa lahu jadaun illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali sorga. Siapa yang bisa beli sorga dengan materi, dengan uang? Ada. Kalau sorga bisa dibeli dengan uang, Pak, orang kaya masuk sorga semua. Itu balasan buat ibadah haji yang mabrur. Jangan enteng hitung pakai duit. Surga itu nggak bisa diukur dengan uang tadi. Kemabruran ente itulah tadi yang Allah balas kepada ente lebih daripada alfa alfin, lebih daripada 1000 ribu. Ya, nah, mudah-mudahan 2 hadis yang kita baca malam ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya mohon Fatihah untuk diri saya, ya mudah-mudahan Allah kasih terus sehat, dan juga kita doakan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, anak-anak kita yang di pesantren, kita doakan yang sedang kuliah, yang sekolah. Mudah-mudahan selalu diberikan keluasan hati mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Guru kita Ustadz Nahjil Qayyum, Ustadz Ismatullah selalu diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa terus istiqomah di jalan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.